Assalamualaikum, nama saya Keli Wahid. Bidang usaha saya penangkaran burung cucak rawa dan murai batu. Nama usaha saya KLX Bird Farm Magelang yang berada di Dusun Kudus, RT 2 RW 1, Desa Kadiluih, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Saya memulai usaha penangkaran burung cucak rawa ini juga tidak sengaja ya. Awal mulanya sebelum menangkarkan burung cucak rawa ini saya menangkarkan murai batu kurang lebih sudah 3 tahun. Jadi awal saya beli cucak rawa juga nggak terlalu optimis ya, karena memang masukan dari teman itu menangkarkan burung cucak rawa itu juga tidak mudah, butuh waktu bertahun-tahun. Jadi iseng-iseng saya beli burung cucak rawa di tahun 2013 Agustus. Kemudian saya tangkarkan di tahun 2014 bulan Februari dan alhamdulillah dalam tempo waktu 50 hari burung itu sudah mulai produksi ya. Di saat itu saya sudah menangkarkan burung murai batu dan saya memulai menangkarkan burung cucak rawa. Jadi di benak saya tidak berpikir untuk menangkarkan burung cucak rawa itu secara fokus, karena asumsi atau pendapat dari beberapa teman itu menangkarkan burung cucak rawa itu tidak mudah. Tapi dengan mungkin dapat rezeki kok dipermudah, akhirnya setelah berjalannya waktu di sekitar 1,5 tahun ada beberapa juga hasil produksi yang saya tangkarkan, dan di sekitar 2015-2016 saya memulai usaha ya. Jadi saya memutuskan membuat kandang seperti itu setelah saya memulai menangkarkan burung cucak rawa itu selama 1,5 tahun kurang lebih, dengan harapan ataupun pendapat dari saya ya. Jadi menangkarkan burung cucak rawa setelah saya geluti selama 1 tahun lebih, memang kendalanya banyak sekali, sulit sekali ya. Jadi saya cuma berpikir cucak rawa kalau saya menangkarkan itu sulit, saya juga berpikir orang lain juga akan mengalami hal yang sama. Jadi cuma diperlukan ketelitian, ketelatenan, dan ketekunan. Dan saat itu saya putuskan untuk melanjutkan dan membuat kandang. Jadi untuk buat kandang itu tidak bisa dibilang mudah ataupun saya ada uang untuk membuat kandang ya. Jadi dari awal memang basicnya nangkar itu udah nekat. Saat itu saya memutuskan untuk memulai membangun dengan pinjaman dari bank ya. Jadi saya ada basic minjam itu karena ada dasarnya ya. Sebelum saya meminjam untuk membuat kandang juga saya udah berkali-kali melakukan pinjaman dan saya analisa lancar ya. Saat itu saya menangkarkan burung murai batu. Begitu saya mau membuat kandang itu, terus terang ya, di kantong saya itu nggak ada yang istilahnya uang bener-bener free untuk buat kandang. Saya putuskan untuk buat kandang dengan pinjaman lumayan banyak ya saat itu ya. Saya nggak tahu karena seumur hidup belum pernah yang namanya membangun ya dengan kapasitas sebesar ini ya. Jadi dulu itu saya membuat kandang murai itu juga seadanya. Tapi begitu saya membuat kandang itu, ternyata ya nominalnya untuk membuat atau bangunan itu ternyata banyak. Akhirnya dalam tempo waktu 1, 2, 3 tahun akhirnya kandang jadi. Tapi apa ya, kandang udah jadi, burung belum terisi. Yang pada akhirnya karena dari beberapa teman juga ya, saya udah menangkarkan itu udah lumayan lama, produk dikasih beberapa induk untuk dipelihara, akhirnya bisa sampai produksi, jalan, dan membuahkan hasil. Oke ya, jadi untuk kandang burung cucak rawa ini, untuk ukuran pastinya ya, itu enggak ada yang pasti sebenarnya. Saya ada beberapa kesalahan di pembuatan kandang, tapi itu bisa diminimalisir kesalahannya. Jadi awal mula saya itu tidak membuat kandang itu 12 kandang ya. Awal mulanya punya ide itu membuat kandang itu cuma 6. Karena enggak tahu juga ukuran pastinya. Setelah diberikan masukan dari beberapa teman, ada kemungkinan saya itu besok pasti akan nambah. Jadi dia ngasih masukan, kira-kira ada tempat enggak untuk dibuat kandang lagi. Setelah saya pikir-pikirkan memang nggak ada ya, jadi kandang itu terpaksa harus saya potong lagi, yang tadinya dibuat 2 meter, akhirnya tak buat 1 meter. Tapi setelah saya analisa sekarang, lebar 1 meter itu kurang ya, untuk mobiling burung atau pergerakan burung itu terlalu terbatas. Setidaknya kandang itu lebar itu 1,30 sampai 1,50. Kalau untuk panjang itu ke belakang 2,5, ukuran tinggi 3 meter itu minimal. Dan itu pun ya untuk bagian atap sendiri, saya menyarankan jangan atapnya itu nempel ke tembok. Karena kalau begitu nempel, nanti di musim-musim tertentu, mungkin musim kemarau, saat cuaca sangat panas, bawah atap itu akan benar-benar panas ya. Kalau sirkulasinya nggak akan maksimal, nanti di burung itu juga akan ada kendala di produksi. Makanya kalau untuk ukuran kandang itu prioritas utama ya. Jangan sampai ya, kandang saya itu sudah mungkin 3 kali ya saya ngerehab. Pertama yang saya rehab adalah dulu hujan itu masuk. Saya putuskan hujan itu tidak masuk.
saya tutup pakai fiber. Itu aja dengan analisa kurang lebih 2 tahun setelah terjadi kematian di musim penghujan itu induk ya, itu banyak lumayan ya. Akhirnya saya rehab bagian atap, kemudian saya analisa dan produksinya bagus, tidak ada kendala. Di tahun 2020 atau 2021 saya melakukan rehab bagian atap dan sejak saat itu sampai sekarang alhamdulillah lancar. Itu untuk bagian atap ya. Jadi kalau kandang di musim penghujan, hujan masuk, saya yakin kelembapan kandang itu akan naik. Apalagi dengan ukuran yang lebarnya cuma 1 meter, nanti akan berdampak ke kesehatan burung dan tingkat produktivitas. Apalagi kita jarang untuk bersih-bersih di kandang juga akan mempengaruhi. Jadi saya menyarankan memang kandang itu dibuat jangan hujan masuk atau kandang tertutup, tapi tetap pakai fiber. Kalau untuk fasilitas pendukung di Cucak Rawa sendiri, saya menyarankan untuk setiap kandang itu dikasih CCTV ya untuk memonitor terutama 2/3 tangkringan dan lantai. Karena apa? Burung itu sebelum produksi ada tahap-tahapan tertentu untuk sampai dia nelor. Terutama begini, burung itu setelah nyarang ada tahapan dia juga akan ngasin, ada tahapan dia akan nelor. Kalau CCTV itu tidak bisa memantau sarang, alas kandang, dan lingkungan yang mendukung saat dia mau nelor, kejadian-kejadian yang sering terjadi itu burung nelor tapi nggak kepantau, jadi sudut juga harus bagus. Kalau indukan nggak kepantau proses saat mau nelor, nanti kita nggak akan bisa menganalisa, jadi kita nggak akan bisa tahu kapan indukan itu akan bertelur. Untuk sarang sendiri saya memakai dari sabut kelapa. Kenapa? Dulu saya memakai ijuk ya, saya amati proses untuk adaptasi sampai burung atau indukan Cucak Rawa itu untuk produksi itu terlalu lama. Nah, dan di bagian bawah tangkringan itu ada jaring ya, jaring itu fungsinya awal mulai itu untuk nangkap telur. Jadi indukan Cucak Rawa itu akan sering banget yang namanya stres, banyak permasalahannya. Jadi kita antisipasi paling cepat itu kasih jaring, lebarnya mungkin 30 cm, memanjang sepanjang tangkringan. Jadi jangan dipasang seluruh kandang ya, cuma di bawah tangkringan aja. Misalkan indukan itu agak stres, dia harusnya nelur di sarang, dia nelur di tangkringan, tidak pecah dan kita ambil. Kalau misalkan indukan Cucak Rawa itu nelur nangkring, tidak segera kita ambil, atau misalkan sampai kepala cowok induknya, itu biasanya akan stres dan betinanya nggak mau ngeram. Jadi kalau indukan itu nangkring, nelur, kita ambil, kita taruh telur replika palsu di sarang, dengan harapan indukan itu akan ngeram dan tidak akan stres. Hari berikutnya, dia akan nelur di sarang dan tidak akan terjadi. Jadi sarang utama pertama itu untuk menangkap telur. Tapi setelah berjalannya waktu, karena saya lihat dari kandang yang saya kasih jaring seperti itu, ternyata ya dari segi kesehatan, kebersihan lebih terjaga dan lebih bagus. Akhirnya semua kandang sekarang tak pasang jaring. Jadi jaring awalnya dulu untuk nangkap telur, sekarang untuk nangkap kotoran. Saya membersihkan kotoran jadi lebih mudah, burung lebih sehat, dan untuk produktivitas sendiri juga semakin bagus menurut saya. Basic saya itu menangkarkan burung murai sudah, Cucak Rawa itu juga setelahnya murai ya. Kenapa saya memutuskan untuk menangkarkan burung Cucak Rawa ya? Jadi burung Cucak Rawa itu di kelas lomba juga nggak terlalu rame. Terus salah satu yang utama ya, burung Cucak Rawa itu nominalnya itu lumayan bagus. Tidak terlalu anjlok harganya, ataupun bisa dibilang itu pengaruh dari banyak ya. Jadi burung itu kan yang bisa ditangkap itu macam-macam. Setelah saya lihat Cucak Rawa itu memang ada penurunan ya, tapi masih masuk akal. Saya tetapkan untuk berternak burung Cucak Rawa karena memang sulit. Kalau sulit, asumsi saya juga di pasaran itu akan terbatas. Jadi marketnya itu juga akan bagus, tergantung kitanya aja. Kita bisa mempertahankan produksi supaya burung itu tetap produksi lancar dan bisa dapat hasil yang maksimal. Tapi perlu diingat ya, memang menangkarkan burung Cucak Rawa itu tidak semudah yang dibayangkan. Banyak faktor pendukung ya, mungkin dari CCTV lah, fasilitasnya harus benar, desain kandang harus benar juga. Belum lagi nanti ada indukan yang bermasalah tadi, macok telur, nelur nangkring, kita harus punya solusi. Ada juga solusi pakai inkubator ada ya, tapi aku sendiri memilih pakai babuan. Karena apa? Kalau babuan itu secara alami itu ada. Tapi kalau inkubator ya, saya udah nyoba inkubator juga, tapi error dan kegagalannya sangat tinggi.
Jadi cucak rawa itu nggak ada spek khusus ya. Jadi kalau kita udah produksi, yang kita jual itu hasil produksinya. Jadi jarang orang beli burung cucak rawa itu yang menanyakan induk. Beda di murai, kita beli murai ekor panjang, murai apa macam-macam pasti induk kan ditanyakan. Beda lagi cucak rawa. Cucak rawa itu kalau kita beli asalkan anakan ya gitu yang kita jual, sehat, utuh, jumbo, bagus. Udah indukan itu nggak pernah diikut-ikutan. Jadi saya merasa lebih tenang ya, ada kenyamanan di situ. Kalau kita murai itu kan, iya mungkin bisa ya, kita pinginnya itu selalu kurang dan kurang, kita harus upgrade terus. Kalau cucak rawa kita udah nangkar, asalkan produksi lancar, bagus, dah. Nggak ada target yang macam-macam. Intinya produk bagus, anakan kita jual, nggak terlalu banyak spek macam-macam. Itu aja. Jadi pagi hari ya, saya aktivitas di kandang burung itu untuk rawatan indukan itu termasuk yang nomor 2. Pertama itu saya langsung ke monitor untuk penjadwalan atau mengambil telur mana yang akan bertelur. Tetapi misalkan memang tidak ada jadwal seperti itu, saya naik ke atas ke kandang melakukan aktivitas ngasih makan itu pagi di sekitar jam 8 ataupun mungkin jam setengah 9 kurang lebih di jam segitu. Pagi saya kasih pertama itu Jerman. Kita lihat situasinya. Sekarang ini memasuki musim penghujan ya. Jadi kalau musim penghujan itu Jerman saya kasih 10 ekor yang ukuran gede. Kalau ukurannya agak kecil itu sampai 12-13 ekor. Itu di musim penghujan. Kalau musim kemarau kan cenderung panas, saya memberikan Jerman itu pagi hari tadi sekitar jam 8 itu 6 ekor. Nanti di siang hari sekitar jam 1-an baru saya berikan buah pisang yang sudah saya kasih vitamin sebagai penunjang produksi, dan sekitar jam 4 baru saya memberikan jangkrik. Untuk fur dan ulet Hongkong non-stop ya, tapi dengan takaran tertentu. Jadi ulet Hongkong itu setiap 2 hari saya jok, jangan sampai banyak yang mati, dan fur juga setiap 2 hari sekali saya ganti. Ini yang sering ditemui sama beberapa temen ya, burung banyak terjadi kematian ataupun mungkin burung ada yang sakit, berbagai macam penyakit yang sering saya temui di penangkaran cucak rawa itu flu pilek dan diare ya. Jadi saya terangkan di sini burung yang namanya flu dan pilek itu pasti ada penyebabnya. Kebanyakan terjadi di musim penghujan. Itu salah satu itu karena kedinginan terlalu lembab, dan itu kebanyakan karena hujan masuk. Sebenarnya burung cucak rawa di tempat saya itu jarang mengalami sakit. Dulu awal-awalnya memang iya ya, tapi ya misalkan burung itu terjadi sakit di kandang, langkah pertama itu jangan diobati di kandang ya. Burung harus kita tangkap, ditaruh di luar, kita taruh di luar. Kalau untuk flu pilek sendiri dulu saya memakai itu Spectofit, dan minuman kita kasih Terafit bisa. Tapi walaupun burung sakit terus kita obati, kalau kandang itu tidak dicari penyebabnya, dicari solusinya, ya akan percuma. Kita masukkan ke kandang lagi juga nanti kendala atau permasalahan tadi flu pilek itu juga akan terulang. Ada juga permasalahan diare ya. Diare itu biasanya kebanyakan itu dari makanan. Nah, ini kalau kandang kondisinya tidak mendukung untuk produksi, burung diare, imun turun, nanti juga bisa fatal. Bisa juga terjadi sampai kematian. Jadi burung-burung sakit di kandang sejauh ini setelah saya rehab atap, saya jarang menemui. Kalau saya sendiri saya menghindari untuk mengobati ya. Kita cari solusi yang efektif. Kenapa burung itu bisa sakit? Kalau aku sendiri karena memang rata-rata burung itu terjadi kendala di musim penghujan, dulu hujan masuk. Akhirnya saya rehab di atap, saya tidak membiarkan hujan itu masuk ke kandang dan harus dijaga kebersihannya. Cara panen ataupun pengelolaan indukan sendiri, saya memutuskan burung di tempat saya, indukan cucak rawa itu saya buat panen telur. Jadi perhitungannya seperti ini ya, awal bulan Desember ini, misalkan di tanggal 1 nelur pertama, tanggal 2 nelur pertama. Sejak tanggal pertama, dia nelur pertama itu saya ambil ya, saya ganti replika. Banyak sekali alasannya. Jadi kita mempunyai indukan 1, 2, 3 pasang pun bisa terjadi kasus macok telur. Jadi karena di tempat saya itu ada lumayan banyak, populasinya juga lumayan banyak, kendala atau permasalahan macok telur itu akan sulit dicegah. Jadi saya nyari solusi yang paling tepat, saya panen telur. Nelur pertama kita ambil langsung, kita ganti replika, nelur kedua pun sama ya, kita ambil replika. Terus kita bawa ke babuan, kita buat babuan itu ngeram, menetas, dan meloloh. Tapi dengan catatan, babuan pun juga harus produk. Tapi kalau sistemnya seperti itu, yang sudah saya jalankan, itu akan lebih aman. Saya memakai inkubator sudah pernah, tapi tingkat resiko dan daya tetasnya itu rendah ya, banyak kegagalan di situ, jadi saya hindari. Begitu saya menemui itu cocok untuk penetasan dan sampai usia seminggu panen,
Sejak saat itu mungkin ya pikiran nggak ada kendala macam-macam, akhirnya untuk produktivitas juga lumayan bagus ya. Jadwalnya begini, tadi tanggal 1 itu kita panen, tanggal 7 kita bongkar replika, tanggal 14 prediksi kita indukan itu akan bertelur lagi. Di saat indukan itu bertelur lagi, tadi yang tanggal 1 telur yang kita taruh di babuan menetas. Jadi telur yang lama netas, telur yang baru dari induk nelur. Seperti itu perputarannya. Tinggal penjadwalannya. Saya penjadwalan untuk indukan memang tak buat seminggu, kita buat 2 kali periode nelur atau 4 butir aja udah lebih dari cukup ya. Jadi kalau kita buat indukan itu tanpa ngeram ya, itu pernah saya nemu itu dalam sebulan itu bisa dapat 8 butir. Tapi jangan salah ya, kita dapat telur banyak segitu, nanti akan berdampak ke induk, kualitas tetasan juga, dan itu akan menyulitkan kita sendiri dalam meloloh. Dan untuk indukan sendiri juga pasti akan menurun ya kualitasnya karena terlalu terforce itu. Babuan untuk cak rawa itu sebenarnya ada banyak. Pakai murai bisa, cucak hijau bisa, cucak jenggot bisa, kutilang bisa, trocok bisa. Karena memang saya itu dari awal itu saya nyoba trocok dan jadi memang saya lebih berfokus ke trocok. Karena apa? Trocok itu sama dengan burung cucak rawa ya, tidak melalui fase mabung, dia cuma nyulam. Jadi bisa kita pakai bertahun-tahun. Asal kita ngerawatnya bagus, settingan kandang bagus, sirkulasi sinar untuk penunjang kesehatan bagus. Trocok itu nggak akan ada istilah mabung ya ataupun rontok bulu banyak. Dia cuma nyulam dan bisa kita andalkan untuk jadikan babuan. Trocok kalau udah teruji itu enak, dia ngeloloi juga bagus. Kita ambil sangkar, kita bawa ke bawah ya sambil kita jemur, kita bersihkan juga, trocok juga akan nyaman. Untuk anakan burung cucak rawa sendiri, saya itu jualnya banyak. Ada yang saya loloh, saya jual mandiri. Kalau sekarang mungkin di ring harga sekitar 8 juta. Tapi kebanyakan sekarang saya metodenya itu pakai sistem kontrak ya. Jadi begini, burung cucak rawa itu rata-rata saya jual sekarang itu di usia 7, 8, 9 hari. Sistem penjualannya kontrak, harganya juga macam-macam tergantung berapa banyaknya. Terus saya jual ke pengontrak ya. Nah, terus saya bagaimana bisa supaya dapat anakan mandiri ya. Jadi anakan yang saya jual itu juga semua saya kasih ring. Nanti kalau udah mandiri, usia sekitar 2 bulan saya beli lagi ya dari yang pengontrak. Dengan catatan asal kualitasnya bagus sesuai yang saya inginkan ya. Ada grade-grade tertentu yang saya targetkan supaya anakan itu bagus, saya beli lagi. Jadi saya walaupun tidak pernah ngeloloh ya, karena ada waktu-waktu tertentu saya memang tidak ada waktu untuk meloloh, saya tetap mempunyai anakan mandiri. Untuk anakan kontrak sendiri ya, usia di 7, 8, 9 hari, kalau kita misalkan kontrak itu cuma pasang itu harga 5 juta, kalau kita beli langsung 3 pasang itu 4,5, 5 pasang 4,3, 10 pasang 4 juta, itu harga per pasang ya. Jadi kontrak itu pembayarannya di awal, nanti ada perhitungan waktu kapan dia akan dapat anakannya, bisa dirembuk juga dengan yang kontrak. Burung cucak rawa sendiri ini untuk pengiriman atau jual atau kemana itu sebenarnya sangat mudah ya. Jadi untuk domestik itu bisa pengiriman Jawa jalur kereta, pengiriman lintas luar Jawa itu bisa pakai pesawat, itu ada. Saya biasa menggunakan jasa ya untuk luar Jawa, jadi semua urusan surat-surat macam-macam terima beres, saya cuma membayar jasa dan komunikatif supaya pembeli juga dia tidak merasa dikecewakan atau komunikasinya ada ya. Jadi burung setiap pengiriman ya semua resiko saya yang tanggung. Jadi kalau burung mau tak kirim, saya harus memastikan burung itu benar-benar aman. Kalau belum aman, mending saya pending. Kalau pengiriman di Jawa atau di jalur kereta itu lebih mudah lagi. Misalkan kita ngirim ke daerah Jakarta atau mungkin di Jawa Timur, kita ngirim sore hari, besok sekitar jam 9 sampai jam 12 itu sudah sampai. Intinya alamatnya tepat, jalurnya tepat, dan pastikan packingannya juga aman. Oke ya, ini untuk sistem jual kontrak anakan itu secara detail begini ya. Jadi kontrak itu entah dia pesan berapa ya. Karena jumlah itu juga mempengaruhi rentan waktu dia akan dapat seberapa cepat. Misalkan untuk 3-5 pasang itu dalam tempo sebulan bisa ya. Tapi kalau sampai 10 pasang itu biasanya sebulan lebih. Jadi kontrak itu pembayarannya di awal, nanti pasti ada rembukan. Karena saya berani mengontrakkan itu juga karena ada penjadwalan di trocok. Saya juga tahu stok telurnya berapa, retensi
potensi atau kira-kira ada kegagalan berapa. Jangan sampai pihak pengontrak itu juga dia udah berharap, oh ini bulan ini udah dapat, dia nggak dapat. Belum lagi itu kalau lokasi jauh ya, lokasi jauh dia ngontrak 5 pasang, saya cuma ready stok untuk 4 pasang. Bagaimana caranya dia meminta untuk dapat 5 pasang ya saya harus mencarikan. Intinya kesepakatan aja ya. Cuma kalau di bawah 5 pasang itu pengambilan dalam sekali itu aman-aman saja. Dan sejauh ini sekarang ya ini ada orang Semarang, Pati, Salatiga, dan yang terakhir kemarin di Kretek ya daerah Bantul. Untuk sistem kontrak sendiri itu sebenarnya dulu sudah sejak lama tahun 2018 atau 2019 itu juga nggak sengaja ya, karena dulu saya pernah ngalami yang namanya indukan nggak produk ya, karena harus bagaimana caranya muter. Intinya gini, saya menawarkan untuk siapa ya mungkin bakul ataupun siapa yang menginginkan anakan untuk berapa pasang, jumlah banyak, saya tawarkan, saya carikan. Jadi saya harus benar-benar kayak dagang ya, saya nyari ke beberapa teman, saya beli. Tapi karena sistem kontrak ya, kita diberikan uang itu sejak awal. Saya tanpa mengeluarkan uang sepeser pun saya bisa belanja. Jadi intinya kepercayaan ya. Jadi prosesnya ngontrak itu saya udah memakai sistem itu sudah lama sekali. Sekarang itu saya mengontrakkan itu lebih ke hasil produksi saya sendiri. Kalau misalkan ada kurangan, saya cuma tinggal telepon teman aja, kurang 1 pasang itu udah mudah kalau sekarang. Tapi kalau dulu memang saya banyak dagang, karena nangkar seperti ini kan ada proses ya. Saya mengalami juga pernah macet setahun juga pernah. Jadi tidak mungkin saya cuma stuck di sana, saya harus ada yang berputar bagaimana caranya. Cuma sejauh ini ngontrak lebih saya prioritaskan karena untuk waktu melolos sendiri, karena keterbatasan waktu saya kerjakan sendiri semuanya. Saya tidak mampu untuk melolos semuanya. Jadi sistem kontrak tetap saya prioritaskan untuk jual beli anakannya. Oke ya, ini yang baru mau memulai breeding cucak rawa ya. Jadi kalau ternak cucak rawa itu selain burung, desain kandang harus benar, rawatnya harus benar. Yang ingin saya tekankan, carilah pendamping di daerah sekitar situ mungkin yang udah nangkarnya bagus atau hasil produksinya bagus. Tapi kalau memang benar-benar nggak ada, pastikan ya induk yang mau dipakai itu sudah di DNA ya. Karena saya pernah ngalami kasus itu 2 tahun saya tangkarkan ternyata satu jenis. Saya sarankan di DNA. Cara ngerawatnya anakan itu dari mandiri. Jadi anakan burung itu dari usia 3-4 bulan itu tidak langsung masuk ke kandang. Jadi tetap kita rawat di sangkar, dipisah sampai burung itu sekitar usia 7,5 bulan sampai 8 bulan dia udah gacor, bagus, nyetel, baru kita masukkan ke kandang. Dan pastikan kandang desainnya juga benar. Sebenarnya bisa kita target ya. Target itu kalau saya masih di 1 tahun itu udah bisa produksi asal rawatannya bagus. Kalau kita mau target burung dengan kondisi tidak bagus rawatan kita dari kecil, burung belum gacor, belum nyetel, kita masukkan ke kandang, kita target nggak bisa. Tapi kalau dari luar itu burung udah telannya bagus, kandang bagus, ngerawatnya bagus, sebenarnya usia di bawah 1 tahun itu udah bisa produksi, apalagi cuma untuk bertelur saja. Oke ya, ini ada mungkin tips-tips khusus ya. Ini karena kita hidupnya mungkin di perkampungan kan banyak ini, terutama untuk kandang ya. Kita kadang nemui tahun baru ya, Hari Raya Idul Fitri ataupun mungkin Idul Adha itu kan kadang banyak mercon, petasan. Jadi kita itu harus siap ya. Kalau saya sendiri untuk indukan, misalkan kita sekitar 1 minggu lagi Lebaran atau apa, kalau kita sistem panen telur ya, usahakan H-1 segitu, usahakan semuanya itu ngeram. Jangan biarkan pas hari H itu dia jadwal bertelur, itu akan nanti error sekali. Mending kondisi ngeram. Misalkan besok itu Lebaran atau mungkin tahun baru, kan malam kadang banyak petasan, mercon ya. Setiap kandang dikasih lampu, kita hidupkan sejak sore. Karena misal malam itu ada getaran, kembang api macam-macam, burung kaget, dia nggak akan gerabiaan. Misalkan dia gerabiaan, dia tahu karena kan kondisi terang. Dia kembali lagi ngeram atau kembali lagi ke tangkringan, dia akan mudah. Jangan biarkan burung itu stres di kandang sampai pagi, itu fatal. Bisa terjadi kematian karena stres. Bukan karena nabraknya ya, stresnya itu bahaya. Jadi itu untuk kandang sendiri, usahakan kalau kandang ada lampunya itu dihidupkan sejak sore hari. Kan cuma saat tertentu seperti tadi, malam tahun baru. Intinya malamnya itu ada aktivitas yang kira-kira mengganggu kandang. Setelah saya menangkarkan sejauh ini ya, saya tidak terlalu banyak angan-angan untuk mungkin menambahkan kandang atau lainnya ya. Jadi saya menangkarkan kandang udah 12 ini sudah merasa sangat padat banget. Kalau saya harus nambah karena semua harus tak kerjakan sendiri, saya nggak bisa. Saya cuma mencari beberapa solusi aja untuk penyelesaian, misalkan seperti tadi hasil panen tetap
saya lolos sendiri, tapi ada yang bantu seperti cucak hijau. Terus penempatan burung supaya dalam perawatan harian itu kita tidak akan kecapean. Angan-angan untuk menambahkan kandang lain atau menambahkan kandang lagi sejauh ini belum terlintas ya. Jadi masih bertahan dengan ini dan alhamdulillah juga sudah lumayan habis waktunya. Jadi begini ya, kalau yang baru mulai usaha itu 1-2 tahun, pertahankan ya, setidaknya itu sampai 5 tahun. Dan jangan pernah ada terlintas sekali untuk menyerah ya, karena begitu menyerah, sampean juga akan memulai lagi dari nol. Kalau dikiranya itu usaha itu benar-benar sampean yakin itu usaha passion atau mungkin cocok ya, lanjutkan. Jangan sekali-kali untuk memulai lagi dari nol. Saya metode penjualannya memang dari dulu itu langsung ke konsumen ya. Ke bakul tetap ada, saya prioritaskan tetap langsung ke konsumen. Karena apa ya? Setelah saya alami menangkarkan burung itu, yang sulit itu bukan belinya ya, tapi yang paling sulit itu ilmunya. Kalau orang menangkarkan burung, dapat burung itu sekarang mudah sekali. Tapi apakah iya dia dapat ilmu cara menangkarkan? Yang saya takutkan dia tidak akan lanjut atau bertahan untuk menangkarkan cuma gara-gara ada kesalahan sebenarnya yang sepele ya. Tapi karena aku pernah ngalami itu ya, jadi fasilitas yang didapat dari pembelian di tempat saya itu jelas satu ya, ilmu untuk menangkarkan. Kedua, kalau memang benar-benar dia itu untuk ditangkarkan, saya dampingi dari nol. Nol itu maksudnya, misalkan dia udah buat kandang, saya revisi lagi kandangnya atau perlu ada yang harus direnovasi. Kalau belum buat kandang, saya tuntun dari awal, dari pembuatan kandang, perawatan anakan, dan saya pastikan ya, karena apa? Saya marketing memang di konsumen. Saya pastikan dia juga harus bisa produksi. Terima kasih ya sudah menonton, semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Salam ternak, sampai mana.